Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Sejiwa dimanapun berada. Balik lagi bersama kita dari program Rehat, Ruang Edukasi Hangat Saat Istirahat. Tidak terasa kita sudah masuk ke episode 40. Nah, dan tidak terasa juga kita sudah menjalani, ya, kita lagi di bulan Ramadan, masuk ke hari 15, dan tema Rehat juga tentang Ramadan, ya, tentang agama juga. Nah, dengan tema ketenangan yang menguatkan. Nah, di bulan ini, bulan Ramadan itu banyak istilah-istilah atau sebutan-sebutan, ya. Kayak misalkan, Ramadan itu bulan ampunan, bulan tempat untuk mensucikan diri gitu ya. Terus juga bulan yang memang uh, kejar-kejaran pahala gitu. Nah, cuma memang di Ramadan ini kita selalu menjalankan ibadah puasa. Nah, dari definisi puasa sendiri pun kan menahan baik itu lapar, haus, hawa nafsu, ya, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, selama menjalankan ibadah puasa, sebenarnya Ramadan itu kan eh, terkait puasa pasti banyak eh, apa ya istilah atau misalnya bahwa puasa itu sangat menyehatkan, tetapi ada beberapa topik juga. Oh, ternyata waktu menjalankan ibadah itu malah pikiran gitu ya, atau misalkan timbul stres dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu topik hari ini, ketenangan yang menguatkan, kita ingin tahu mengenai hubungan antara pikiran gitu ya, atau misalkan imun, atau misalkan eh, pola pikir dan lain sebagainya, untuk agar menjalankan ibadah puasa itu menjadi lebih bermakna dan ringan gitu ya. Kita ingin tahu hubungannya dengan kesehatan. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama eh, seorang dokter dan seorang panutan juga. Di rumah sakit jiwa pasti sudah kenal banget nih. Saya coba perkenalkan narasumber hari ini, yaitu Dr. Haji Encep Supriyandi, SPKJ, spesialis kesehatan jiwa. Halo dok. Kedokteran jiwa. Ya, kedokteran jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, terima kasih dok sudah menyempatkan ya untuk berbincang-bincang di Rehat episode hari ini. Ya, kita akan sedikit ya sharing ya mengenai kesehatan jiwa dan hubungannya dengan ketenangan hati, pikiran, dan sistem imun, ya dok. Apalagi sekarang kita lagi di bulan Ramadan, sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, sebenarnya kan puasa itu bagus ya dok untuk kesehatan. Cuman ada beberapa isu bahwa eh, kenapa sih saat kita menjalankan puasa tuh justru malah lebih sensitif gitu ya. Kayak ada timbul rasa stres atau cemas yang berlebih gitu, sehingga mempengaruhi sistem atau misalkan kegiatan ibadah kita. Nah, untuk pembuka nih dok, boleh nggak dok Iya, coba kenalan dulu atau iya, kesibukan dokter di sehari-hari ini dok? iya. Mangga. Assalamualaikum pemirsa. Terima kasih. Saat ini saya sebagai dokter fungsional di rumah sakit jiwa. Tugasnya adalah pelayanan kepada pasien. Pelayanan langsung di poliklinik ataupun di rawat inap. Ya, rawat inap itu bisa rawat inap jiwa intensif, rawat inap pemulihan, kemudian juga sekali-sekali ke rehab, kemudian dikonsultasi di IGD gitu ya. Bahkan kita menerima konsultasi dari luar. Jadi sekarang saya sudah lebih dari 60 tahun karena kepangkatan saya 4D, sehingga saya menjadi dokter utama. Dokter utama itu dibolehkan atau boleh pensiun itu sampai umur 65 tahun. Sehingga sekarang ini saya udah 62 tahun gitu ya. Kalau rata-rata kan yang fungsional itu sampai 60 tahun. Tapi kalau dokter utama kepangkatannya memungkinkan, ya itu boleh pensiun sampai 65 tahun. Begitu, Kang Teguh. Ya,
Terima kasih dok atas perkenalannya ya dok. Saya juga sering nih, dokter sangat aktif. Kalau pas apel juga selalu standby di depan ya dok. Ya, ada aja. Ada aja. Oke dok. Nih ada kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ya dok ya untuk episode kali ini. Nah ada istilah kalau hati tenang, badan juga sehat. Nah boleh nggak dok? Kalau secara medis itu atau keterkaitan medis dengan agama atau mungkin ya atau keduanya, nah itu bisa dijelaskan nggak dok Oh iya. dengan istilah itu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang sehat, kesehatan atau Ya. sehat itu dimulai dari kata definisinya ya. Saya lebih tertarik dengan definisi Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 bahwa sehat adalah keadaan sejahtera dari 4 hal: fisik, sosial, mental, emosional, dan spiritual, dan memungkinkan seseorang itu produktif secara sosial dan ekonomi. Ya, orang sehat itu insya Allah itu dari agama sangat diakui, karena dia dalam keadaan sehat sejahtera itu artinya dia bukan memikirkan diri sendiri tapi juga orang lain gitu. Sehat itu ya. Dan dari 4 itu sehat secara fisik, biologisnya tidak ada bukan hanya terhindar dari penyakit tapi dia harus bisa produktif secara sosial dan ekonomi. Kemudian secara sosial dia diakui di sosial, status sosialnya sebagai bapak atau sebagai ibu atau sebagai anak atau sebagai anggota masyarakat yang lainnya. Secara mental emosional nanti kita bicarakan ada ciri-ciri sehat jiwa gimana. Nah, kemudian secara spiritual. Nah, ini secara spiritual itu sebenarnya rasa hati secara global. Spiritual boleh jadi orang yang bahkan tidak percaya adanya Tuhan aja mungkin spiritualnya tinggi. Tapi yang lebih mengkerucut lagi dari spiritual adalah religi. Religi itu terdiri dari beberapa agama. Religi itu orang-orang yang percaya adanya Tuhan. Religi, nanti religi kan ada agama. Nah, secara lebih sempit lagi adalah dinul Islam. Nah, makanya spiritual, religi, dinul Islam. Dinul Islam itu adalah bagian dari spiritual. Seorang yang punya keimanan, ya iman itu percaya, membenarkan dan mengakui. Secara terminologinya, secara etimologinya bahwa iman itu adalah percaya atau membenarkan. Tapi kalau secara terminologinya pengakuan dan membenarkan adanya rukun iman. Apa rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir dan qada dan qadar. Orang yang punya iman insya Allah dari definisi sehat itu termasuk orang yang beriman gitu ya. Oleh karena itu keterkaitan antara sehat dan iman itu sangat terkait. Bahkan nanti di keimanan itu orang-orang yang menjalankan keimanan itu harus sehat, harus dalam keadaan sehat tadi 4 hal tadi ya. Kalau misalkan tidak sehat fisik ada uzurnya. Bahkan ada yang bebas dari kewajiban-kewajiban. Itu makanya agama itu sudah sangat menyiapkan segalanya. Jadi begitu Kang Teguh. Ya. Berarti ternyata definisi sehat itu sangat luas ya. Jadi bukan luas. Arti fisik aja yang sehat ya, ternyata dari segi ekonomi, spiritual juga. Nah, maksudnya mungkin kalau ketenangan hati berarti masuknya ke konteks yang spiritual. Itu ya. Jikalaupun memang kita bisa mengelola ketenangan hati, kemungkinan juga kita bisa sehat. Iya. Ya. Oke. Nah, ini ada istilah stres dan depresi ya, atau misalkan stres itu terkait misalkan terlalu banyak beban gitu ya, entah itu di pekerjaan atau di kehidupan. Nah, apa sih dok maksudnya kenapa ketika
kita lagi mengalami stres, nah tubuh tuh jadi terasa cepat lelah, nah bahkan Iya. mudah sakit. Nah, kenapa tuh? Iya, ya. Ya, tadi saya katakan itu definisi sehat. Ya. Bagaimana ciri-ciri sehat jiwa? Nah, Ya. orang-orang yang ciri-ciri sehat jiwa itu mampu mengelola emosi dan berpikir positif. Ya, selanjutnya dia mampu berhubungan dengan orang lain. Kemudian selain dia berhubungan dengan orang lain, dia juga bisa mengekspresikan dirinya. Kemudian mampu mengatasi stres dan bisa menjaga keseimbangan. Jadi orang yang punya ciri sehat jiwa itu dia akan berkaca lah bahwa inilah aku adalah ini bisa mengenalkan tidak berlebihan, tidak juga rendah diri, gitu. Tidak menyombongkan berlebih, juga tidak merendahkan diri, tapi proporsional, ya. Nah, bagaimana orang yang tadi stres, sedang stres, jadi apa tadi kurang tenang atau? Ya, jadi ada beban gitu ya, banyak karena bisa dari pekerjaan atau banyak kan sekarang persoalan-persoalan entah itu dari ekonomi dan lain sebagainya, Dok. Dan banyak juga sih terkait apa sih bedanya stres dan depresi gitu. Oh iya iya. Ya. Nah, itu kadang suka ini aja dua kata itu ya hampir. Ya, sebenarnya kata stres itu stres itu sebagai respon terhadap adanya satu aksi. Ketika kita mengalami satu kejadian yang tidak berkenan, tidak menyenangkan hati, nah ada reaksi stres. Nah, stres itu bisa dua, bisa stres, bisa distress. Ketika dia stres, maka dia akan mengelola tadi ya, dengan ciri-cirinya dia mampu mengelola emosi, mampu mengelola pikiran positif, sehingga dia ketika ada ketidaknyamanan itu secara stres dia akan kelola stres tersebut, stres itu menjadi satu hal yang produktif, yang positif. Nah, kalau dia gagal dalam hal ini, maka terjadi distress. Distress itu adalah gangguan stres, di antaranya depresi. Jadi depresi itu bisa gejala penurunan energi, itu bisa menjadi diagnosis. Jadi depresi itu adalah salah satu distress, salah satu diagnosis dari berbagai diagnosis ada gangguan kesehatan jiwa. Begitu, Kang Teguh. Nah, misalkan ketika kita mengalami stres gitu, Dok, berarti kan ada hubungannya ke faktor fisik ya. Ya, nah, itu kenapa jadi tubuh tuh jadi malah rentan gitu ya terhadap sakit gitu, karena awalnya kita punya stres tersebut. Betul. Ketika seorang stres itu, maka energinya sebenarnya terkuras. Karena kalau orang melakukan aktivitas fisik, olahraga, dia menguras energi, kan, tapi energi yang dia keluarkan berbanding lurus dengan apa yang dia dapatkan. Misalkan olahraga gym ataupun gitu ya, lari ataupun permainan-permainan, maka dia akan mengeluarkan energinya sesuai dengan. Tapi kalau yang stres, stres ini sepertinya tidak mengeluarkan energi, tapi sebenarnya dalam pikirannya tuh energi itu banyak tersedot. Justru pikiran kalau dia stres, kalau dia tidak bisa mengelola stres dengan baik, maka justru dia akan menyerap energi lebih banyak, sehingga daya tahan tubuhnya akan lebih menurun. Orangnya sepertinya baik-baik, tapi sebenarnya dalam pikirannya dia menyerap energi, karena ya sebaliknya, kalau positive thinking jadi ada negative thinking, ada rasa curiga, rasa ketakutan berlebih, rasa kekhawatiran berlebih, yang akhirnya menjadi gangguan. Gangguannya tuh bukan hanya gangguan yang dia rasakan, tapi ada gangguan kepada produktivitas dia, sehingga pekerjaannya berganggu, hobinya terganggu, hubungan dengan orang juga jadi ada kendala gitu. Begitu kira-kira. Jadi bisa juga ya karena kita stres,
fisik juga jadi sakit, terus tiba-tiba demam, itu bisa jadi, Dok. Nah, ya betul. Jadi dari stres tersebut bisa menimbulkan gangguan-gangguan Gangguan yang lain fisik, juga ya. gangguan-gangguan fisik ya. Karena stres, imunitas turun, bisa infeksi, kemudian gampang lelah gitu ya. Makanya nanti mungkin kemudian akan dibahas tentang bagaimana keluhan-keluhan seseorang itu dikeluhkan, akan tapi tidak sebenarnya. Kenapa? Karena ada gangguan stres itu. Tersebut. Ya. Oke, Dok. Nah, sekarang, Dok, ini sudah masuk ke hari 15, Dok. Bulan Ramadan ya, Dok ya. Sudah mulai ini, Dok. Waktu awal-awal kan biasanya semangat-semangatnya gitu ya. Rajin ke masjid tarawih gitu ya. Masuk-masuk pertengahan biasanya udah mulai kendor, Dok. Nah, ini juga masuk ke tema ini, Dok, tentang ketenangan hati ya, Dok ya. Kita tahu bahwa Ramadan ini kan kita berlomba-lomba nih, Dok, mencari pahala. Ya, kita malam juga kita giat ibadah gitu ya, tarawih, sholat tahajud, baca Quran dan lain sebagainya. Siangnya kita berpuasa gitu ya. Nah, pasti di bulan ini, di bulan perjuangan pasti ada hal-hal yang memang harus dikorbankan ya. Kayak waktu tidur pun kan karena terpotong harus menyiapkan sahur, jadi kita bangun bisa lebih awal. Iya, betul. Nah, makanya ketenangan hati perlu disiapkan nih, Dok. Nah, banyak nih sekarang di pertengahan ini kayaknya banyak yang sudah mulai lelah gitu, Dok ya. Lelah, terus kayak sahur juga jadi kurang semangat dan lain sebagainya gitu. Nah, dari dokter sendiri mungkin kenapa ya, Dok, di bulan Ramadan ini ketenangan hati ini perlu dipersiapkan banget gitu ya dibanding bulan-bulan selain bulan Ramadan ini? Ya. Ya. Sebenarnya semestinya awal-awal puasa, apalagi yang tiba-tiba harus saum gitu ya. Awal-awal justru mungkin 3 hari pertama berat gitu ya, tapi dia lawan gitu ya. Nah, kalau sudah minggu kedua mestinya dia sudah terbiasa. Adaptasi tubuhnya ya, karena ternyata puasa itu akan sangat membawa sehat fisik, sehat jiwa, secara sosial, apalagi spiritual, karena memang tujuan puasa itu adalah secara spiritual sebenarnya. Oleh karena itu ya kita harus tetap menjaga ketenangan di saat bulan Ramadan ini. Pertama, kembali ke sebenarnya tujuan kenapa Allah mewajibkan kita sebagai orang yang beriman untuk berpuasa sebulan penuh gitu ya. Nah, kalau secara itu kita mengetahui tujuannya, maka kita akan semangat. Oleh karena itu Allah berfirman kan dalam surat Al-Baqarah 183 itu ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang beriman diseru, orang-orang yang membenarkan bahwa Ramadan itu adalah kewajiban. Sok yang orang-orang yang beriman berpuasalah sebulan penuh. Agar apa? Agar takwa. Nah, takwa itu lain lagi nih. Setingkat lebih atas daripada iman saja, gitu kan. Nah, untuk jadi takwa maka berpuasalah sebulan Ramadan. Oh iya, semangat. Nah, oleh karena itu kalau tadi misalkan memang kok kita jadi loyo, nah ini harus perbaiki. Justru kita harus makin semangat untuk menyelesaikan ini, karena secara fisik tadi untuk 3 hari pertama memang berat ya, nggak biasa ya. Hari keempatnya udah mulai ini. Minggu kedua udah oke sebenarnya. Bahkan sahur dengan seteguk air saja udah beres.
Kalau yang sudah oke nggak apa-apa. Apalagi kesiangan tidak sahur sama sekali, kuat gitu ya. Kuat. Karena apa? Karena ada niat ingin menjadi orang yang takwa gitu. Hmm. Jadi niat secara hakikat itu sangat sangat luar biasa dampaknya. Bukan hanya sekedar pokoknya aku harus sahur banyak makan segala macam, nggak begitu juga. Menjaga pola makan yang seimbang itu kan tidak seperti itu. Tapi ada asupan, katanya dimulai dari cukup untuk bisa kita menegakkan tubuh aja gitu ya. Kalau hanya dengan satu butir korma dengan 2 gelas air sahur bisa cukup gitu. Cukup. Tapi niat yang kuat. Nah, beda kalau yang pikirannya hanya syariat saja. Oh, pokoknya kalau sahur, wah harus segala masuk gitu. Nah itu. Iya, benar. Jadi makanya ketika kita tadi menjaga ketenangan, berpikir positif di bulan Ramadan ini, maka kembali tujuannya apa sih? Ya. Allah itu bukan untuk menyiksa. Justru manfaatnya tadi secara fisik. Ketika 5 jam pertama lambung itu diisikan dari awal, lambung bekerja tuh 5 jam pertama. Setelah 5 jam maka lambung jadi kosong karena makanan sudah masuk ke usus halus gitu ya. Lambung setelah 5 jam sampai ke buka itu kan ada waktu sekitar 5 sampai 6 sampai 7 jam. Dia beristirahat. Dia tidak melakukan aktivitas menggiling makanan di lambung itu karena sudah dimasukkan ke usus halus. Nah, maka si lambung ini akan beregenerasi, istirahat selama 11 bulan. Kita tiap mungkin bukan 1 jam, setengah jam aja udah dimasukin lagi. Lambung itu baru makan setengah jam 1 jam udah dimasukin lagi. Wah, kebayang kerja lambung. Tapi dalam bulan Ramadan selama 1 bulan lambung itu istirahat gitu ya. Dilatih untuk regenerasi. Demikian juga nanti usus. Setelah 8-10 jam nanti usus 12 jari, kemudian usus yang tengah, kemudian usus yang akhir. Dia tuh semuanya beristirahat. Baru nanti ngumpul di usus besar untuk dibuang. Ya. Makanya kalau sahurnya benar dengan pola makan yang seimbang, masuk dan keluarnya tuh proporsional gitu ya, tidak ada sembelit gitu ya, tidak ada dehidrasi juga karena cukup makan dan minumnya. Iya. Begitu kan? Ya. Jadi sebenarnya puasa kan harusnya menyehatkan gitu. Berarti kalau ada masalah nih ketika berpuasa malah jadi sensitif marah-marah, berarti mungkin ada masalah dari puasa tersebut. Betul. Nah itu. Nah tadi kan secara fisik aja kita secara fisik syarat puasa itu adalah menahan dari makan minum, kemudian syahwat ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Secara fisik aja kita tidak makan minum ya. Hal yang 11 bulan yang lalu tuh kita dihalalkan, tapi selama bulan puasa di siang hari itu haram ya. Kita bisa mampu gitu ya. Nah bagaimana dengan hati? Nah ini hati yang harus dijaga, lisan kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Karena puasa itu kalau hanya secara umum saja hanya menahan diri dan makan minum dan syahwat, tapi lisan tidak dijaga, apalagi tadi emosional. Kemudian mata juga tidak dijaga. Dulu di bulan-bulan sebelumnya banyak misalkan tontonan-tontonan yang tidak produktif, game-game yang tidak produktif di Ramadan dipakai juga. Nah ini harus dievaluasi nih, harus dikurangi. Sehingga tadi tidak menimbulkan ini emosi. Demikian apalagi ke hakikat. Karena ketika kita menjaga tidak makan minum dan menginginkan syahwat, akan tapi tidak menjaga ini, bahkan terancam katanya bahwa banyak orang yang berpuasa itu
akan tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sayang sekali. Betul. Sayang sekali. Karena dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga matanya, tidak menjaga pendengarannya. Begitu ya, Kang. Jadi kalau misalkan sampai emosi, nah coba sekarang ini mengevaluasi diri. Astagfirullahaladzim, ada apa misalnya? Ya, jangan-jangan ini ada penyakit nih yang harus diperbaiki. Gitu ya. Sehingga emosinya bahkan mungkin jadi sebenarnya lapar itu tidak menjadikan seseorang emosi, tidak, ya, karena ada niat. Jadi bukan hanya syariat. Aduh, karena tadi sahurnya sedikit jadi saya jadi emosi. Enggak begitu. Tapi kalau niatnya, makanya dari awal kan Imam Tarawih sudah mengingatkan, ya, nawaitu sama godin, ya, ada dai. Jadi diniatkan nih. Nah, niat itu bukan hanya sekedar niat. Melapalkan silahkan. Tapi bahwa saya akan menjaga puasa saya, sehingga bukan hanya menjaga lapar dan dahaga dan syahwat saja, kan, tapi saya akan menjaga, mengurangi. Tapi kalau kelihatan secara spontan bahkan gimana, nggak bisa dihindari. Astagfirullah aja. Tapi kalau sengaja melihat, sengaja menonton yang tidak produktif, game-game yang kurang bagus, kan jadinya mengurangi pahala puasa. Gitu. Begitu, Kang. Keren, menarik, Dok. Tadi dokter juga menyinggung mengenai hati, ya, Dok, ya. Betul. Tadi terkait rasa syukur, mungkin salah satunya pikiran yang positif juga itu masuk ke hati, ya, Dok. Iya, betul. Pikiran yang positif. Nah, kalau secara medis, Dok, secara kedokteran jiwa, ya, Dok, ya, ada hubungan nggak? Apakah pikiran positif dan rasa syukur ini juga bisa benar-benar mempengaruhi sistem imun yang ada dalam tubuh, gitu, Dok? Betul. Nah, sebenarnya pasangan syukur itu adalah sabar. Sabar. Nah, orang yang sabar, orang syukur. Jadi gini, firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat kedua, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaq tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya Allah menjadikan seseorang mati dan hidupnya adalah untuk mendapatkan ujian. Sehingga siapa yang terbaik amalnya. Bukan yang paling banyak, yang terbaik amalnya. Yang terbaik itu berarti kan amal yang diterima. Amal yang diterima itu syaratnya dua. Satu, ikhlas. Yang kedua, sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terbaik amalnya. Nah, dalam menghadapi ujian hidup itu kuncinya tadi di syukur dan sabar. Syukur ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan anugerah yang Allah berikan di dunia ini, yang tidak terhingga, tidak akan terhitung nikmat-nikmat Allah itu. Syukur. Tapi kita juga harus sabar menghadapi hidup yang selama hayat di kandung badan itu akan ada ujian. Makanya sabar itu sabar dari menjalankan perintahnya, sabar dari menghindari menghindarkan larangan Allah, sabar dari ujian. Oleh karena itu sabar itu bukan untuk orang yang kena musibah saja, orang yang kena marah saja. Sabar itu adalah bisa menahan diri dari respon-respon terhadap respon-respon terhadap yang menyakitkan hati, yang tidak menyamankan juga, kita harus sabar. Oleh karena itu syukur dan sabar itu akan bisa meningkatkan imun. Karena dengan sabar hatinya tenang, maka sel-sel tubuh kita, orang yang sabar dan syukur lebih banyak mengeluarkan ada namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu
eh, hormon yang membawa mood yang bahagia. Kemudian kortisol juga ditekan sehingga tidak terjadi stres. Kemudian aktivitas, ada dua sel, sel T dan sel B, itu juga imunitasnya dia aktif sehingga imunitas seseorang yang bisa bersyukur dan sabar itu akan terhindar dari sakit gitu ya. Karena punya imunitas yang tinggi gitu. Iya. Semua itu dari syukur dan sabar. Sabar, betul. Dari syukur dan sabar juga memang mempengaruhi daya tahan tubuh, hormon endorfin meningkat, ya. Jadi mungkin juga daya tahan tubuh jadi lebih bagus ya dok ya. Oke. Saya juga pernah ini dok dari surah Al-Baqarah sebenarnya, bahwa Allah tuh tidak akan mengasih cobaan tuh melebihi batas kemampuan umatnya gitu ya. Ya. Nah, berarti kan sebenarnya kita gak usah cemas ya dok. Betul. Karena dari Quran sendiri yang menjelaskan bahwa cobaan yang sedang kita lalui ini gitu kan tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Betul, gitu. Betul. Pasti kita bisa melewati cobaan. Jadi sebenarnya gak harus punya pikiran stres, cemas gitu, atau punya istilahnya overthinking ya. Nah, saya pengen tahu dok, bagaimana dari dokter sendiri untuk menjaga pikiran, terutama untuk tetap positif saat menjalani puasa ya. Yang tadi kan cobaan itu kan sebenarnya Allah memberikan cobaan tidak akan melebihi kemampuan umatnya. Cuman ya kalau dari dokter sendiri agar kita bisa berpikir positif itu yang harus dilakukan seperti apa dok? Iya. Jadi tadi saya tambahkan ya dari rasa syukur. Ya. Syukur itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan hamdalah, gitu, alhamdulillah. Bahkan para ulama itu sampai ada satu satu anjuran, bahkan satu tindakan, ketika kita mendapatkan musibah aja kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi alhamdulillah karena saya mendapatkan cobaan dari Allah itu tadi dengan berpikir positif. Karena saya berpikir positif. Punten ya. Halo, assalamualaikum, punten ya. Diangkat gak bisa diganggu dulu ya. Ya, insya Allah. Ya, Waalaikumsalam. Punten. Di sini kita nyantai ya. Jadi ketika kita bersyukur, maka akan menimbulkan pikiran positif. Bahkan kita terkena musibah saja, alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimana bisa seseorang itu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal kalau dia tidak tahu ilmunya? Tadi kenapa seseorang itu jadi negative thinking, bahkan mengeluh, bahkan menjadi gangguan. Banyak pasien-pasien yang berkonsultasi itu, dok kenapa harus saya? Nah itu ya, kenapa harus saya gitu kan? Kenapa tidak si itu aja tuh yang saya benci itu, kenapa dia terus harusnya? Nah, kenapa begitu itu yang karena satu tentang ilmu ya, tentang ilmu hakikat tadi ya, bahwasanya Allah tidak semata-mata Allah menciptakan hidup dan mati seseorang itu untuk diuji sehingga siapa yang terbaik amalnya. Nah dari penjelasan ini aja bahwa oh iya berarti saya tuh harus beramal. Nah amal seperti apa? Ilmu. Bagaimana amal itu yang terbaik? Tadi ada mungkin yang sholat hanya menjalankan saja, ya, hanya ada sholat, lihat orang sholat saya juga sholat. Nah itu sudah mengurangi pahala puasa, pahala sholat, gitu kan. Nah, demikian juga berpuasa, demikian juga hal-hal yang lainnya. Makanya ketika kita berpikir positif, maka
hal-hal tersebut bisa kita kita atasi, begitu ya. Dengan makanya dengan rasa syukur dan sabar, maka kita bisa mengatasinya. Nah, bagaimana kita memelihara pikiran positif tersebut? Nah, bagaimana tadi hakikat bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutupkan pintu-pintu neraka. Bahkan setan-setan yang biasa membolak-balik hati ini, menggelincirkan hati kita, dibelenggu sama Allah. Oleh karena itu Allah memberikan suatu kesempatan untuk beramal sebanyak-banyaknya. Ya. Bahkan amal yang biasa di bulan-bulan lain masuknya hanya sunnah aja, kan ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ketika kita melakukan yang sunnah, itu pahalanya wajib. Yang wajib itu dilipat gandakan. Jadi memang Ramadan ini luar biasa, kesempatan sebulan Ramadan ini untuk bisa beramal lebih banyak lagi. Sehingga ingat kepada kenapa kita harus berpuasa, dan kita dibatasi waktu hanya 30 hari. 30 hari. Di 30 hari ini manfaatkan waktu detik demi detik, menit demi menit, sehingga kita isi dengan hal-hal yang sesuai dengan anjuran yang Allah berikan. Ya. Jaga sholat 5 waktu. Jangan sampai puasa sih puasa, tapi sholat, waduh, masya Allah. Mohon maaf, sekarang ini trennya adalah kalau sahur sekarang ngetren ada sahur on the street. Hati-hati, sahur on the street, tapi waktu subuh harus di masjid gitu kan. Yeah. Yang paling fenomena yang paling dikhawatirkan adalah buka bersama, mau di rumah, apalagi kafe-kafe, apalagi di restoran-restoran atau di hotel-hotel. Alhamdulillah ya, saya lihat beberapa hotel, beberapa restoran itu kalau tidak jauh dari masjid menyediakan tempat sholat. Walaupun ya ada yang proporsional ya, pengunjungnya banyak sekali. Semua salahnya, aduh, untuk berapa ini, sehingga mengantrinya jadi lama ya, ya. Tapi itu konsekuensi ya, karena kita ingin mengadakan buka bersama. Yang saya tekankan, jangan sampai, aduh, karena nanti sholatnya nanti aja lah, sama Isya, nggak boleh. Kita sudah puasa, sayang sholatnya kelewat, aduh, sayang sekali. Sayang sekali. Karena sholat itu justru di atas puasa. Siapa yang beres sholatnya, amal-amalan lain dihitung. Kalau diibaratkan angka itu hanya 1 dan 0, angka sholat itu angkanya 1. Puasa termasuk yang 0 nih angkanya, bukan 0, tidak ada ya, angka 0. Zakat 0, sedekah 0. Ya. Semua kebaikan-kebaikan amal-amal sholat itu 0. Tapi kalau tidak ada angka 1, habis 0 semua. Tapi kalau sholatnya beres, 1, sok ada puasa dihitung, zakat dihitung, sedekah, kebaikan-kebaikan akan dihitung karena ada angka 1-nya. Oleh karena itu jaga sholatnya. Ya, jadi kan boleh nih jaga sholatnya. Ternyata yang dianjurkan selama bulan Ramadan adalah membuka Al-Quran. Al-Quran itu disikapi pertama diimani bahwa Al-Quran itu salah satu kitab yang Allah turunkan. Allah turunkan kepada Nabi terakhir kita. Tapi kitab-kitab yang lain ada. Ke Nabi Isa ada Injil. Ke Nabi Musa ada Taurat. Ke Suhuf ke Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain. Ya, Zabur ke Nabi Daud. Ada kitab-kitab yang lain. Kita imani. Tapi yang kita ikuti adalah sekarang Al-Quran. Untuk seorang muslim yang beriman, kita imani. Yang kedua, kita baca. Membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Sangat dianjurkan. Bahkan ulama-ulama yang dulu di 11 bulan itu biasanya mengajar, membaca kitab-kitab lain, fokus di membaca Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i itu selama Ramadan 30 hari, tamatnya 60 kali. Berarti satu hari 2 tamatan, dua tamatan.
Imam Syafi'i, waduh, Masya Allah, kita mau 1 juz aja, waduh, gitu ya beratnya. Nah, membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya, buka surat-surat tertentu, tafsirnya, dan amalkan. Ya, dan amalkan. Setelah mengamalkan, ajarkan. Makanya menyikapi kepada Al-Quran itu luar biasa. Dengan begitu, maka kita akan berpikir positif bahwa Allah tuh ternyata luar biasa. Allah itu menjadikan seseorang hidup itu ada tujuan yang jelas. Dan alhamdulillah, karena kita orang muslim, tadi ya, iman kepada 6 hal itu, kita mengimani. Kita mengimani adanya Allah. Kita mengimani adanya hari akhir. Karena ketika kita tidak beriman pada hari akhir, kita rugi. Ya, kita rugi, walaupun kita tahu ya, Fir'aun adalah penguasa, bahkan mengaku jadi Tuhan. Qarun hartanya sangat luar biasa, bahkan kuncinya aja sangat berat ya. Kemudian Haman, ilmunya sangat tinggi pada saat itu. Ya mereka sudah tiada. Sudah tiada. Makanya kita, apa sih arti kita di sini? Oleh karena itu, tidak ada hak kita untuk berpikir berbuat sombong gitu ya. Karena kita punya Allah. Sehingga kita iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kita jadi tidak pesimis. Kita tidak siapa sih kita dibandingkan dengan Bapak Presiden misalkan ya. Yang kekuasaannya se-Indonesia, apalagi penduduk dunia gitu ya. Nah, apa sih artinya kita gitu ya. Nah, saya pegawai PNS, akan P3K. Coba para pengusaha punya itu dan ini dan segala sangat ini, pada hakikatnya di depan Allah itu sama. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan ternyata yang paling mulia di sisi Allah itu bukan mereka, bukan Fir'aun apalagi ya. Nauzubillah. Bukan si Qarun yang punya harta yang luar biasa, bukan si Haman yang punya ilmu. Akan tapi siapa yang dekat dengan Allah itu adalah yang paling bertakwa. Yang takwanya konsisten, yang takwa, maka dia akan dekat. Makanya kita sangat berpeluang. Tidak usah menjadi presiden. Tidak usah menjadi, kalau saya baru udah S1, S2. Tidak usah mungkin jadi S3, bahkan tidak usah jadi profesor, bahkan tidak usah menjadi rektor sekalipun. Jika demikian juga penguasa, tidak usah menjadi sampai seorang presiden. Demikian juga pengusaha, tidak usah menjadi sekian persen milik kekayaan Indonesia itu dikuasainya, tidak usah. Karena kita pada hakikatnya sama. Ya, di hadapan Allah. Bahkan ketika kita menyandang satu jabatan, ketika kita mempunyai harta yang banyak, ternyata hisabnya akan lebih panjang. Jadi pikiran positif itu karena kita iman adanya Allah, adanya hari akhir. Gak usah panik, gak usah kita iri dengan orang yang punya harta lebih banyak dari kita, yang ilmu yang ini, jabatan enggak. Tapi kita on the track. Oh ya, saya bisa mengekspresikan yang proporsional. Begitu Kang Teguh ya. Ya. Bagus Dok, tipsnya juga ternyata agama juga bisa membantu untuk bisa berpikir positif ya Dok. Iya. Salah satunya tadi dokter bilang sholat. Iya, yang betul. Karena kalau nggak ada sholat, angka 1 semua jadi 0 gitu kan. Nah, saya juga pernah baca buku Dok. Bukunya tentang positive thinking Dok. Oh iya. Jadi di buku itu ada 2 orang nih yang lagi periksa kesehatan. Nah, cuma ketuker datanya. Jadi kan yang satu sehat, yang satu enggak. Nah, data yang sehat ketuker sama yang sakit gitu Dok. Nah, yang sakit ini karena tahu dia sehat, dia pikirannya jadi, wah saya sehat, saya nggak kenapa-kenapa. Padahal dia sakit. Gitu. Tapi karena pikirannya sudah positif gitu kan, ya akhirnya sehat. Tapi kebalik malah yang tadinya sehat lihat ininya, waduh
kok ternyata saya sakit nih, pikirannya udah sakit, jadi malah justru jadi sakit. mengeluh. Nah, ini kan sebenarnya positive thinking, terus tadi dokter bilang rasa syukur dan sabar, malah bisa mengrecovery yang orang-orang yang lagi sakit juga ya dok ya. Ya. Jadi sebenarnya bisa membantu. Nah kalau secara medis itu gimana menjelaskannya dok? Iya, pengobatan itu bukan hanya dengan obat, makanya ada konsultasi, ada beberapa penjelasan. Bahkan kita bisa mohon maaf ya, bisa mensugesti, bisa menekankan sehingga seseorang itu oh iya gitu kan, terperanjat, oh iya gitu. Karena banyak yang tadi karena negative thinking dia selalu mengeluh seperti ginilah. Kalau misalkan coba seorang adiksi misalnya, seorang pecandu lah, coba Anda mulai dari kurangi dosisnya, nggak bisa dok. Nah itu makanya Allah mengatakan seseorang itu bagaimana prasangka seseorang itu, Allah itu akan berbuat sesuai dengan prasangkanya. Ketika dia berprasangka positif, maka Allah pun akan berbuat positif. Makanya tadi menarik itu yang kasus itu, karena dia dengan data aja dia tersugesti, gitu kan? Nah itu memang yang disayangkan, ini yang sehat nih, yang katakan sehat, oh jadi sakit. Nah, karena pikiran negatif itu. Malah berbohong juga kan dok, bisa menimbulkan hormon yang jadi kurang bagus ke tubuh kan kalau kita bohong. Betul. Makanya ketika kita mendapati seseorang, ya saya kan banyak yang mendapatkan konsultasi, maka di sini ada dua yang kita sikapi, ada simptom itu gejala, ada sign itu tanda. Kalau simptom itu bersifat subjektif, ya makanya tadi kalau dia tersugesti dengan hal yang positif, wah ternyata dia positif gitu ya. Nah sehingga dia mengeluh sesuai apa yang dia pikirkan. Nah ada tanda. Kalau tanda itu secara objektif, kita lihat orang keringetan, aduh ini orang sakit nih kayaknya, orang sakit nih. Coba tanya, ada keluhan sakit apa ya? Iya ini saya sakit gigi, kan nggak ngerti. Nah itu tanda. Jadi kalau misalkan Kang Teguh lihat saya tidak katakan, dok lagi sakit gigi, iya, karena kelihatan sakit gigi gitu ya. Gestur. Nah kalau di jiwa itu keluhan subjektif itu kadang-kadang tadi karena ada pikiran yang negatif, keluhannya berlebih. Sehingga yang tadi di buku itu tadi contohnya ternyata karena dia positif tersugesti dengan pikirannya sendiri yang negatif, maka banyak keluhannya. Nah keluhan yang itu tuh sebenarnya tidak sebenarnya, sehingga menurut Anda ya lihat baik-baik aja sih, tapi ketika dia ngomong, waduh keluhannya banyak keluhan, kekhawatiran yang berlebih, kemudian jadi hatinya gelisah, pikirannya itu berisik gitu ya. Nah itu kalau ke tahap itu bisa jadi sudah gangguan, tapi bisa jadi dia masih coping nih, masih bisa menyelesaikan nih. Saya berisik banget sih, tapi diurut satu-satu. Ternyata hal ini udah abaikan. Jadi dia fokus ke apa yang dia respon pada hari ini. Makanya ada terapinya mindfulness ya. Jadi fokuslah pada saat ini di sini gitu. Sehingga tidak usah berpikir ke belakang ya, karena orang depresi itu pikirannya belakang. Karena banyak trauma-trauma, banyak ketidaknyamanan, perlakuan yang tidak menyenangkan di masa lalu sampai hari ini bawa jadi depresi. Tapi ada juga yang pikirannya di masa depan, khawatir, saya khawatir ini, khawatir itu. Nah itu dari cemas. Nah oleh karena itu
Ini harus seimbangkan. Jangan sampai keluhannya tuh tidak proporsional, tapi juga keluhan-keluhan itu jangan sampai dipendam. Karena dipendam lama-lama kayak balon nih, lama-lama suatu saat kapasitas ini meledak. Oke. Ya begitu ya kira-kira kan ya. Menarik sekali dok. Terima kasih pemaparannya. Ini ada pertanyaan dulu ya dok dari sobat sejiwa nih. Boleh teh? Bisa dibacain ya? Silakan. Ada banyak fans juga dok sepertinya. Masya Allah. Dari Pisces Asmue, Dokter Encep SPKJ terbaik. Oh, Masya Allah juga. Panutan. Wajubidah. Terus ada yang salam juga dari Nick 212, salam dari Papua katanya. Waduh. Waalaikumsalam. Ada dari Indah_IND 2102. Dok, bagaimana caranya menghadapi NPD? NPD. Yes, Oh ya. iya. Betul. Ya. Langsung aja Kang. Ya. Teguh. Dijawab. Ya. Ya, NPD ini sekarang jadi satu ini ya. Kasus yang cukup tren juga. Viral juga. Viral. Ya. Karena ketika NPD diekspos, oh ternyata ini NPD dan seterusnya. Kemudian pertama banyak orang yang self diagnosis juga, oh jangan-jangan saya NPD gitu ya. Yeah. Atau jadi sadar, oh ternyata saya ada di lingkungan NPD. Ya. Ternyata saya begini tuh, bahkan ada beberapa ya dokter pasien yang sudah konsultasi. Kenapa sih ininya? Tahu ternyata triggernya salah satunya adalah berurusan atau berkomunikasi, berinteraksi dengan salah seorang NPD. Karena NPD itu seolah-olah dalam batas normal gitu ya. Perilakunya, kata-katanya. Tapi ada satu disorder. Makanya kan NPD itu kan singkatan kan. Jadi narcissistic personality disorder. Dia hanya pokoknya kepentingannya buat aku. Orang itu mau aku peralat, mau aku dolimi, tak peduli. Pokoknya aku yang ini. Nah kadang-kadang atau mungkin dalam tanda kutip itu tidak sedikit orang yang terpincut ya, kepincut ya, kepincut dengan orang NPD ini. Sehingga pada akhirnya menyadari, oh ya, orang NPD itu bisa hanya pasangan, bisa teman biasa ya, teman di luar ini, di teman dinas, sesama dinas, mungkin atasan, mungkin bawahan. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Nah, sebenarnya kenali apakah memang betul-betul kita berhadapan dengan orang NPD, gitu ya. Jangan-jangan tadi self diagnosis. Jangan-jangan kita menghadapi bukan hanya NPD bahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya emang NPD, kita harus jelas, kita harus tegas. Kita harus bikin ada garis tegas. Ini adalah urusan Anda, ini adalah urusan saya. Ini ada urusan bersama. Ketika kita urusan bersama ini loh. Anda punya batas, saya punya batas, tapi ketika kita bersama, berarti kita ada sama-sama. Nah, oleh karena itu kita tidak terikat. Karena NPD itu cenderung mengikat seseorang dengan caranya gitu ya. Maka mungkin dengan harta, dengan perilaku, atau dengan kasih sayang dan seterusnya. Mungkin di sini saya perlu tambahkan bahwa yang namanya gangguan jiwa itu simptomnya atau gejalanya itu ada 3 ya. Pikiran, perasaan, perilaku. Pikiran, perasaan, perilaku. Ketika seseorang itu perilakunya baik-baik saja, tapi pikirannya yang tadi ya, NPD itu salah satunya adalah gangguan nih. Pikirannya tuh selalu ini bagaimana memenangkan diri sendiri gitu ya. Sehingga bagaimana caranya, mau sahabat sekalipun gitu ya, mau didolimi, mau di ini. Nah, juga perasaan. Sehingga pikiran dan perasaan itu kan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu perilaku. Saya itu kok perilakunya begitu terus, baru ketahuan. Oh ternyata
ketika misalkan datang ke psikolog, oh ternyata itu memang termasuk NPD. Ketika datang ke psikiater, oh ya Anda punya perilaku-perilaku seperti ini, pikiran-pikirannya begitu, sehingga perasaan-perasaan Anda terganggu. Nah itu. Ya. Begitu deh. Ya, mudah-mudahan menjawab. Ada lagi teh? Boleh. Boleh dok? Pertanyaan Oh iya, satu lagi. Dari Mudin konselor MPASI. Dok, bagaimana mensiasati anxiety menghadapi lebaran bertemu orang tua yang selalu memunculkan trigger? Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar, luar biasa ya. Ya, yang namanya trigger itu dari manapun bisa. Jadi trigger itu kan sebenarnya tadi aksi yang datang kepada kita. Dan aksi itu bisa aksi yang nyata itu dalam artian memang ada di perilakunya. Tadi salah satunya bertemu dengan orang tua. Tapi trigger juga bisa ada dari dalam, ya, karena dia berpikirnya masih di trauma masa lalu ini nih, sehingga dia ke-trigger lagi, sehingga tiba-tiba kok jadi perilakunya aneh gitu ya, jadi sedih banget atau bahkan marah-marah. Kenapa? Karena ke-trigger dari dalam. Tapi kalau ke-trigger dari luar, ya seperti salah satunya kita akan berhadapan dengan orang tua. Saya juga sebagai orang tua. Saat ini saya sebenarnya seorang kakek. Saat ini saya juga sebenarnya seorang bapak, seorang suami. Tapi saya juga seorang anak dari orang tua kita. Ya, jadi manusia itu hanya Nabi Adam kan yang tidak punya ibu dan bapak. Ya, yang tidak punya ayah adalah Nabi Isa. Tapi kita semua adalah anak manusia. Nah, bagaimana nih kita menghadapi bahkan orang tua kita kok jadi trigger? Pertama, evaluasi seorang anak yang menjadikan orang tuanya trigger. Trigger ini lebih negatif ya, ininya menjadikan saya tidak nyaman, menjadikan saya baper dan seterusnya. Oleh karena itu evaluasi kenapa ini terjadi. Karena bagaimanapun juga sobatku, orang tua itu adalah seseorang yang melahirkan kita. Allah tidak akan ridho ketika orang tua tidak ridho. Allah tidak akan menjadikan kita kalau tidak bersabab ibu kita. Demikian juga bapak kita. Bagaimanapun juga ayah kita ada darah di diri kita. Oleh karena itu sejelek-jeleknya ayah ada darahnya. Apalagi ayah yang menghidupkan kita dalam artian memelihara kita dari kecil. Pasti ada kasih sayang dan seterusnya. Itu satu evaluasi ya. Kenapa itu jadi trigger? Yang kedua, bagaimana sih menghadapi trigger? Nah itu, kalau tadi urusan satu Anda bisa selesaikan, alhamdulillah. Oh ternyata kesalahan mungkin dari saya sebagai anak. Sesalah-salahnya orang tua itu tidak akan berdampak ketika kita bersalah sama dia. Orang tua itu salah sama kita itu levelnya itu sangat kecil dibandingkan kalau kita nih menyalahi orang tua. Banyak dampaknya, ya. Banyak bahkan rezeki aja diseret, usaha gagal aja dan seterusnya. Bahkan mungkin kita akan dijauhi Allah. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua kita. Ya. Gitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi intinya evaluasi, jangan sampai jadi trigger. Oke. Berarti sudah semua nih, dan memang sudah 1 jam nih dok. Kita berbincang. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Jadi kalau misalkan memang sobat-sobat sejiwa juga mau bertanya gitu, boleh kita menyediakan kontak ya, konsultasi jiwa online atau kajol. Nah, boleh teman-teman WhatsApp aja di nomor yang saya sebutkan ya, tolong dicatat 0812 21
29 20 20. Ya, saya ulangi lagi ya. Ini teman-teman boleh bertanya atau konsultasi di nomor berikut 0812 21 29 20 20. Ya. Sebenarnya banyak nih dok yang mau ditanyakan, cuma karena memang keterbatasan waktu, nanti mungkin Ya, kajol ada aja. part selanjutnya ya bersama Semoga. Dr. Jess. Karena tadi yang sudah dokter paparkan memang detail banget dan menambah wawasan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan juga bisa kita lakukan ya dok ya. Mungkin ini pertanyaan penutup dok. Nah tadi kalau misalkan kita coba rangkum dok, nah kunci utama agar hati tetap tenang atau imun biar tetap kuat selama Ramadan. Nah kalau dari dokter sendiri ya narasi singkat aja. Iya. Seperti apa dok? Iya. Kembali ke tujuan selama Ramadan. Ya. Bahwasanya Ramadan ini untuk menjadikan seorang yang bertakwa. Untuk seorang yang bertakwa itu syaratnya adalah iman. Iman itu harus kita harus pelihara dengan cara perbanyak amal soleh, sehingga iman kita menjadi tinggi, menjadi bertambah, dan menyelesaikan Ramadan ini sebulan penuh dengan iman dan mengharap ridho Allah, sehingga diampuni segala dosanya dan kita mendapatkan predikat seorang yang bertakwa. Amin ya Allah. Nah untuk pesan-pesannya dok, jika sobat sejiwa yang lagi mungkin ya lagi stres atau lagi dihadapi cobaan hidup gitu, nah, pesan dokter untuk mereka ini di bulan puasa ini, terutama di bulan Ramadan, ada yang mau disampaikan nggak dok? Ya, pertama kita harus sampai acceptance, kita harus menerima bahwasanya tadi Allah menghidupkan dan mematikan seorang itu sesuai dengan ketentuan Allah. Allah mentakdirkan, sehingga kita harus terima. Ketika kita menerima, maka baru kita bersikap. Kalau misalkan sikap kita negatif, cepat dijadikan positif. Kalau kita tidak sabar, kita berarti harus bersabar. Karena tidak menerima pun ternyata takdir itu sudah terjadi. Oleh karena itu, ketika kita dilanda stres, kemudian galau, maka kembali lagi, inilah mungkin Allah mentakdirkan kepada aku, sehingga aku harus bersikap lebih baik lagi. Sehingga terimalah apa yang menimpa Anda dan segera berpikir positif. Kalau tidak mampu, segera cari orang untuk bisa berkonsultasi, berinteraksi, sahabat, orang tua, mungkin pasangan, ceritakan. Kalau tidak sampai juga, datanglah ke profesional, psikolog, ke dokter, ataupun ke psikiater. Begitu mungkin. Oke dok, terakhir nih dok, harapan dan doanya dok di bulan ini agar kita bisa menjalani ibadah Ramadan ini dengan sehat, kesehatan lahir dan batin. Harapan dari dokter bagaimana dok? Ya, sebenarnya menghadapi bulan Ramadan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi malam-malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Jadi di bulan Ramadan ini kita berharap Allah bisa menerima amal-amal ibadah kita dan terutama menerima taubat kita. Ya. Karena Allah Maha penerima taubat. Sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, ketika kita bertobat, ketika kita kembali kepada Allah, insya Allah Allah akan mendengar dan akan menerima taubat kita. Asal taubatan nasuha dan kita tidak kembali kepada dosa tersebut. Terima kasih. Amin. Amin. Bagus sekali dok. Terima kasih dok ya. Kita sudah sampai di penghujung waktu. Saya ucapkan terima kasih lagi
dari kesibukan dokter mau berkenan untuk datang ke program Rehat ini, berbincang dan berbagi ilmu untuk sobat-sobat sejiwa dimanapun berada. Jadi banyak sekali tadi yang sudah dipaparkan oleh dokter Haji Encep terkait ketenangan ya untuk memperkuat jiwa. Ini sebenarnya dari Quran juga kan sudah dijelaskan bahwa ketika kita mengalami cobaan itu tidak akan melebihi kemampuan batasan kita. Jadi kita harus tetap sabar dan syukur untuk menjalani semuanya, dan iman juga harus diperkuat. Dan tadi tips dari dokter ya sholat ya dok ya, jangan lupa sholat, dan mudah-mudahan sobat sejiwa yang memang lagi sakit mudah-mudahan Allah bisa sehatkan lagi. Amin, ya dok. amin ya Bang. Amin. Dan jangan pernah bosan untuk terus nonton episode-episode selanjutnya. Mungkin itu paparan atau bincang-bincang dari episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dok ya di Rehat di part 2 gitu ya. Karena sebenarnya banyak banget yang mau ditanyakan. Oke. Baik sobat-sobat sejiwa, mungkin itu saja dari saya dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,